Inilah secara keseluruhan kemudian kita dapat mengamati dan melihat bahwa ini tata guna lahan sekarang tahun 2002. Di sana kita amati ini dia modelnya. Ternyata setelah kita buat rekomendasi, apa rekomendasinya? Ada agroforestry juga diberikan, ada maksudnya itu sayur itu berubah menjadi agroforestry, ditanam dengan campuran tanaman tadi kulit manis ya, diperapat. Ada diberi bantuan teras pada teman sayuran itu, dan kebun campuran, ada kebun campuran tidak perlu dikasih teras, tapi ada yang harus dikasih teras. Kemudian ada juga malah kita rubah, kebun campuran itu diganti dengan sawah. Kemudian ada belah hutan, yang maksudnya itu kebun campuran atau sayuran itu diganti menjadi hutan kalau mereka mau. Dan ada hutan alami yang terus dipertahankan. Dengan perubahan ini didapatlah rata-rata bahwa untuk menurunkan keseluruhan erosi di Dasmani ini perlu kita membuat hutan yang baru lagi sebanyak 88% dan membuat sawah baru. Ini pada kebun campuran ataupun juga pada sayuran yang mereka bersedia, kalau tidak harus ditumbangkan teras. Kemudian teras sampai 40%, 4%. Kemudian penanaman contour cropping pada lahan-lahan sayuran atau lahan kebun campuran sebanyak 7,7% dan agroforestry. Agroforestry ini seperti tadi yang sayur itu diperapat menanam tanaman tahunan kulit manis. Ada sekitar 12,3%. Angka ini memang kecil, cuma pelaksanaannya di lapangan sangat susah sekali. Perlu waktu bertahap, puluhan tahun lah. Di step by step, selangkah demi selangkah, lakukan pendekatan sosial, lakukan PRA, penyuluhan-penyuluhan kepada petani, baru nanti akan tercipta. Erosi itu akan menurun. Dari 54 akan menjadi berapa. Tapi ini perlu waktu, bukan 1 tahun, ini masih dalam bentuk master plan-nya kan. Ini dia. Apa kita amati? Apa yang terjadi? Apabila itu kita amati, apabila itu kita laksanakan secara bertahap dan waktu sampai 10 tahunan, tapi dengan bertahap, maka pertanian sekarang, dapat kita amati ini adalah luas lahan pertaniannya ya, kemudian erosi yang ditimbulkannya ini warna-warnanya. Kalau hijau 14, kuning 48, oranye 28,56 sampai dengan merah batu bata besar dari 58. Kalau lahan sekarang ini ternyata erosi yang lebih di bawah toleransi itu kurang lebih 30.000 hektaran yang ada sekarang. Sedangkan erosi yang lebih toleransi itu kurang lebih sama pula 1, 2, 3, 30.000 hektar pula. Jadi dengan kita mengenalkan contour cropping saja semuanya kita buat pada Dasmani itu. Tidak usah pakai teras nama, untuk cropping saja. Erosi masih sedikit meningkat. Ya. Ya. Erosi ternyata masih sedikit, cuma bertambah luas lahannya dari di bawah situ cuma sedikit sekali, kurang lebih ya 1.000 hektar. Tapi kalau kita pakai teras semuanya ya, ukur rata saja pokoknya di teras semuanya, erosi melebihi dikasih teras semuanya, meningkat dia dari 30.000 hektar menjadi 40.000 hektar, naik 10.000 hektar yang di bawah erosi aman. Tapi apabila kita agroforestry saja kita kasih semuanya, karena nak mau tanaman sayuran, tanaman musiman dicampur dengan tanaman tahunan saja semuanya, maka luas lahannya itu yang meningkat, lebih meningkat lagi daripada teras. Ini lebih mudah ini agroforestry-nya, biaya lebih mudah dan murah, tapi erosinya menjadi luas erosi menjadi meningkat dari 30.000 menjadi 46.000. Berarti sekitar 16.000 hektar meningkat. Tapi apabila kita kasih sawah aja jadinya semuanya, ini lebih bagus lagi. Kalau air tersedia, sawah aja dikasih semuanya, maka erosi itu dari 30.000 yang aman meningkat menjadi 56.000.
25.000 hektar meningkatnya menjadi di bawah erosi toleransi. Tapi apabila kita kombinasikan, nah ini adalah maka yang semuanya lahan itu sudah 70.000 hektar, 60.000 hektar menjadi aman. Erosi di bawah erosi toleransi. Ini yang paling mudah biayanya ada apa? Agroforestry. Karena agroforestry itu dengan masyarakat itu saja kita kasih sumbangan tanaman tahunan, tanam di lahannya itu. Cuma kendalanya nanti ada pada sawah. Sawah tidak perlu itu dikasih mungkin sayuran dengan kebun campuran saja dan tidak daerah yang berlereng. Maka agroforestry inilah saya rasa yang biayanya paling lebih ringan. Inilah yang akan lebih diterima. Atau kalau ada dana pemerintah dikombinasikan. Kalau tidak ada dana pemerintah, agroforestry yang paling murah. Maka dapatlah kita amati sekarang apa yang terjadi. Apabila kita kombinasikan tadi semuanya, maka inilah erosi yang akan terjadi. Apa itu? Tata guna lahan sekarang. Ini jawabannya. Dari erosinya yang banyak ini, tadi 51,5 rata-ratanya, di sebelah kanan di hijau semuanya, di bawah erosi toleransi semua, dengan rata erosi 6,7 ton per hektar per tahun. Itu apabila kombinasi kita lakukan. Semua daerah itu aman lagi tererosi. Di bawah erosi toleransi semuanya. Nah, inilah keuntungan dari modal itu. Jadi memberikan harapan kepada pemerintah, oh ternyata bagus kita melaksanakan. Ada dasar ilmiahnya untuk melakukan daerah konservasi mana saja daerah konservasi, bukan semua daerah rupanya, tapi ada spesifik daerah tertentu. Disinilah perannya ilmu pengetahuan, tidak pukul rata saja. Dia bisa menetapkan spesifik daerah mana saja yang bisa diberikan konservasi. Jadi di akhir tulisan ini kita sampaikan kesimpulan. Bagaimana kita menarik kesimpulannya dari cerita tadi semua, maka diambil apa kesimpulan berdasarkan tujuan. Tujuannya tadi adalah faktor dominan, kemudian daerah mana yang akan diberikan rekomendasi dari konservasi. Maka terjawab di sini bahwa rata-rata erosi di sana dulu 51. Dan ini telah melebihi erosi toleransi yang dibolehkan 14 ton per hektar per tahun. Mengapa bisa terjadi ini? Karena terjadinya pengelolaan tanah yang kurang baik pada daerah yang slopnya tinggi. Karena ada di slopnya tinggi ya warna di atas kuning sampai merah itu. Yang kedua yang kita ambil adalah erosi di daerah Dasmani ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama yang paling besar adalah kelerengan, LS faktor. Kemudian erodibilitas tanah. Kenapa? Sifat-sifat tanahnya. Kedua adalah faktor tanamannya. Ketiga faktor konservasi. Yang baru hujan. Hujan adalah faktor alam itu yang terakhir. Kemudian ketiga adalah, ini memberikan rekomendasi tadi lagi. Konservasi penggunaan lahan di Dasmani itu dapat kita modifikasi dengan untuk menjadikan penggunaan lahan konservasi dengan mengurangi nilai CP faktornya. Atau ini adalah mengurangi tata guna lahannya, merubah tata guna lahannya. Di mana salah satunya dapat mengontrol atau mengurangi erosi dengan cara pertama yang juga tadi adalah hutan kembali, kedua teras, dan ketiga terberi kontur, cropping. Dan ini akan mengurangi erosi 51 dari 51 ton per tahun menjadi 6,7 ton per tahun. Namun apabila pemerintah tidak mempunyai dana lagi, itu saja tadi kita yang lebih mudah. Bagikan bibit tanaman tahunan kepada petani, kemudian biarkan seperti kulit manis, jambu biji, kemudian juga ada mangga. Mereka akan tanam jarak-jarak berapa meter? Jarak-jarak 20 meter, jangan 10 meter. Karena nanti tanaman musimannya tidak akan bisa tumbuh. Jarak 50 meter boleh, tanam satu. Untuk menjadikannya seperti agroforestry. Dan erosi juga akan menurun dengan biaya yang lebih murah untuk sementara. Tapi pada daerah-daerah, semuanya kasih saja rata lebih murah. Kemudian inilah presentasi tempat semua membuka pikiranmu bagaimana peran pentingnya kita melakukan konservasi di daerah tropik ini, terutama mengendalikan erosi tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Apa? Oke. Tapi nggak foto. Foto. Jadi apa? Apa nih apa? Yogurt.